Kita mulai dari hal-hal yang penting untuk dijalankan ya ketika mendidik anak-anak. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala adalah al-qudwah al-hasanah. Teladan yang baik. Teladan yang baik. Maksudnya apa? Maksudnya kita sebagai orang tua harus memberikan contoh kepada anak-anak. Ya. Anak-anak punya kemampuan meniru orang tuanya sangat kuat. Ya. Anak-anak memiliki kemampuan, apalagi mereka masih kecil, meniru orang tuanya sangat-sangat kuat. Kalau orang tuanya hobinya nonton film, anak-anak akan hobi nonton film. Orang tuanya hobi nonton main game, anak-anak juga akan hobi main game. Orang tuanya ternyata suka nonton drama Korea, anak-anaknya lebih lagi drama Korea, drama India. Jadi anak-anak punya kemampuan untuk meniru apa yang dia lihat. Dan kebanyakan yang dia lihat adalah kegiatan orang tuanya, kegiatan orang tuanya. Dan pengaruh yang besar dari orang tua ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang merusak anak-anak ada beberapa faktor. Faktor syaitan, faktor bi'ah yaitu lingkungan, dan faktor orang tuanya. Orang tuanya punya pengaruh. Jadi orang tuanya punya pengaruh dalam merusak anak-anak. Makanya kalau orang tuanya saleh dan salehah, punya faktor besar untuk menjadikan anak-anak menjadi anak-anak yang saleh. Nabi SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Seluruh anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, yaitu dalam kondisi suci, ya, lurus. Fa abawahu yuwahhidanihi. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi. Au yunassiranihi, atau kedua orang tuanya menjadikan dia Nasrani. Au yumajjisanihi, atau kedua orang tuanya menjadikan dia Majusi. Berarti ini dalil pengaruh ya agama orang tua terhadap anak-anak sangat besar. Ini secara umum ya, secara umum. Kita bilang benar memang ada orang tua yang soleh anaknya nakal seperti Nabi Nuh alaihissalam. Dan ada orang tua yang buruk anaknya baik seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Tetapi secara umum orang tua punya pengaruh besar terhadap anak-anak. Ya. Kalau Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seorang berdasarkan agama temannya, artinya pengaruh teman luar biasa terhadap anak-anak, maka saya katakan pengaruh orang tua lebih besar lagi kepada anak-anak. Terutama ketika mereka masih kecil. Masih belum banyak berinteraksi di luar, kebanyakan berinteraksi di rumah. Mengapa pengaruh orang tua sangat besar? Maka Nabi SAW mengatakan, fa abawahu yuwahhidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya yang buat dia Yahudi atau membuat dia Nasrani atau membuat dia Majusi. Dari situ maka seorang berusaha untuk menjadi orang tua yang saleh dan ibu yang salehah yang bisa memberikan contoh yang nyata di hadapan anak-anak. Karenanya di antara perkataan para ulama, apa hikmahnya kita salat sunnah di rumah? Salat sunnah di rumah, ya. Rasulullah mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, di antaranya baca Al-Qur'an, di antaranya salat sunnah di rumah. Di antaranya agar anak-anak bisa lihat ayahnya salat. Dari masjid ke masjid anak-anaknya lihat. Ayahnya pulang dari masjid, itu pemandangan yang menanamkan nilai-nilai iman dalam anaknya. Meskipun anaknya enggak salat, tapi dia lihat, ayah saya ke masjid. Ayah saya balik ke masjid, ya. Terkadang anak-anak ingin ikut ke masjid, ya. Sampai saya dulu masih ingat saya punya anak, saya ke masjid, anak saya perempuan bilang, "Abi mau ikut ke masjid." Bilang, "Enggak boleh, anak perempuan di rumah." Saya laki-laki, saya laki-laki ingin ikut ke masjid waktu di Saudi, ya. Jadi mau saya pengaruh orang tua sangat besar. Bagaimana tidak berpengaruh dalam hati anak-anak ketika dia melihat ayahnya baca buku agama? Contoh nyata ayahnya baca buku. Bagaimana anak tidak terpengaruh lihat ayahnya baca Al-Qur'an dengan khusyuk, baca Al-Qur'an, alif lam mim dzalikal kitab. Anak lihat. Ya mungkin dia sambil main game atau dia main apa, dia lihat ayahnya baca Al-Qur'an. Bagaimana tidak terpengaruh ayahnya kemudian salat sunnah di hadapan anak-anaknya. Bagaimana anak-anak tidak terpengaruh ayahnya bilang tolong matikan, itu ada gambar perempuan terbuka auratnya. Nak, matikan, nak. Ya, tolong, ayah enggak mau lihat. Pengaruh anak-anak, ya. Tapi kalau sebaliknya, ayahnya kemudian nonton film, ditemani ibunya, nonton film rame-rame, nonton film box office misalnya, ya, rame-rame, ya terpengaruh. Ayah saya hobi nonton film, ya. Waktunya azan, ayah saya tidur. Lihat anak contoh, ayahnya tidur, ya. Ayahnya tidur, ya. Berbicara ayahnya bohong sama kawannya, bohong sama ibunya, dia lihat pengaruh. Bagi dia biasa, ya. Sampai kalau ayahnya pelit, dia akan pelit juga. Ayahnya pelit, dia akan pelit. Ya. Dan itu pengaruh luar biasa, ya. Anak saya bilang,
cerita sama saya, Abi, si Fulan pelit banget Bi kalau makan sembunyi-sembunyi, nggak mau di depan kita, tidak mau. Saya bilang ya sudahlah, tidak apa-apa lah. Dalam hati saya bilang wajar, karena saya tahu bapaknya juga sangat pelit. Jadi ternyata benar, buah jatuh tidak jauh dari batang pohonnya ya. Itu pepatah Indonesia yang benar, ya. Pepatah Indonesia yang benar. Anak tidak jauh dari orang tuanya. Ya. Oleh karenanya, ini saya bilang secara umum ya. Bisa jadi saya katakan tadi, orang tua tidak soleh, ternyata anaknya jadi ustadz, bisa jadi. Bisa jadi anaknya ustadz, anaknya jadi perampok, bisa jadi. Ayahnya ustadz, anaknya penjahat, bisa jadi. Tapi kita bicara secara umum, bahwasanya orang tua punya pengaruh besar ketika dia menjadi qudwah hasanah. Dan betapa sering praktek nyata itu lebih bermanfaat dari berbagai macam teori, dari ratusan teori. Ya. Ada seorang, saya pernah dengar dia cerita, dia bilang suatu hari saya naik mobil bersama ayah saya, kemudian tiba-tiba kita di lampu merah, ya kita menunggu lampu lagi merah, tiba-tiba lampu hijau, sementara ada orang tua lewat. Maka ayah saya kemudian turun dari mobil, kemudian dia mencegah mobil semuanya sampai orang itu lewat. Dan saya lihat subhanallah, ayah saya berkorban untuk seorang yang tua yang lewat, yang ayah saya pun tidak kenal, dan itu pelajaran berharga. Pelajaran yang saya tidak akan lupakan seumur hidup. Lebih bermanfaat dari berbagai macam teori, ratusan teori yang saya dengar. Makanya qudwah hasanah itu sangat penting. Ya. Bagaimana sikap kita terhadap misalnya suami terhadap istri. Ini anak-anak lihat, bapak saya sama ibu saya begini. Ya. Sampai saya pernah dapati kasus. Ini wanita sangat kurang ajar sama suaminya. Ketika dicek ternyata ibunya dulu kurang ajar sama bapaknya. Ibunya sampai bikin gini, bapaknya sampai ngancam bapaknya. Dia melihat itu suatu pemandangan biasa. Melihat itu suatu pemandangan biasa sehingga dia pun durhaka sama suaminya. Dosanya kemana? Dosanya ke ibunya. Yang ngajarin dia bermaksiat kepada orang tuanya. Bermaksiat kepada suaminya, maka dia pun menjadi membangkang kepada suaminya. Ya. Karenanya ini penting, praktek nyata, baik kita dalam masalah sedekah, dalam masalah sholat, dalam masalah baca Quran. Bagaimana anak tidak terpengaruh? Misalnya kita sholat malam, terus anak terjaga, lihat, bapak saya ngapain malam-malam? Ternyata sholat malam. Sholat malam. Ini punya pengaruh ya. Namanya kita juga usaha ya. Kalau kita sudah berusaha baik, ternyata anak kita nggak baik, ya itu sudah di luar kemampuan kita. Tapi yang paling utama agar anak-anak menjadi soleh, bisa tarbiyah adalah tarbiyah yang lihat langsung dari ayah dan ibunya. Dari ayah dan ibunya. Tapi kalau dia dapati ayah ibunya suka gibah, cerita orang sana, merendahkan orang, sombong, anaknya jadi sombong. Anaknya jadi tukang gibah. Anaknya jadi mudah merendahkan orang lain. Kenapa? Karena begitu pembicaraan di keluarganya. Begitu pembicaraan di keluarganya. Maka poin pertama, agar kita bisa mendidik anak-anak sebelum kita letakkan di sekolah, sebelum kita dititipkan di Al-Wildan, kitanya dulu harus baik. Berusaha semaksimal mungkin, fattaqullaha mastata'tum, berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita menjadi orang baik terutama di hadapan anak-anak. Sehingga kalau kita mau ribut pun sama istri, jangan di depan anak-anak. Ya. Sehingga karena mereka melihat apa yang kita lakukan. Ini yang pertama ya. Dalam satu hadis, Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan satu hadis dari Abdullah bin Abi Bakrah rahimahullahu taala. Beliau berkata, qultu li abi, yaitu anaknya Abu Bakar. Abu Bakar sahabat radhiyallahu anhu. Dia berkata, ya abati, wahai ayahanda, asma'uka taqulu kulla ghadatin. Aku mendengar engkau berdoa setiap pagi, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, wa la ilaha illa anta, tukarriruha thalathan. Engkau berdoa, ya Allah, ya, berilah aku keselamatan pada pendengaranku, keselamatan pada penglihatanku, keselamatan pada jasadku. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Engkau mengulangi 3 kali, hina tusbihu ketika pagi hari, dan engkau mengulanginya 3 kali ketika sore hari. Hina tumsi. Jadi dia lihat, ayahnya kok baca doa seperti ini, kok diulang 3 kali. Anak bertanya. Maka sahabat ini menjawab, Pak, ya bunayya, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna. Wahai putraku, aku mendengar Rasulullah SAW berdoa dengan doa-doa tersebut. Fa ana uhibbu an astanna bi sunnatihi. Aku ingin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh nyata bagaimana seorang anak melihat orang tuanya sehingga dia bertanya dan dia meniru apa yang dilakukan oleh, dan dia bisa tiru apa yang dilakukan oleh
orang tuanya. Saya pernah ditanya, Ustaz, gimana anak-anak kita, Ustaz? Oh, kerjanya nonton main bola kesana kemari, dipanggil ngaji susah. Saya bilang mungkin bapaknya juga hobi nonton bola ya wajar lah. Anaknya ikut-ikutan ya. Anak ikut-ikutan ya. Jadi, sebelum kita menyalahkan anak-anak, kita salahkan diri kita terlebih dahulu. Kemudian di antara hadiyun Nabi, petunjuk Nabi dalam mendidik anak-anak adalah memilih waktu dalam memberikan nasihat. Kita tidak selalu ceramah anak-anak terus ya. Beda kalau di pondok karena ada jadwalnya. Tapi kita sebagai orang tua, tidak setiap saat kita ceramahin anak-anak. Kita pilih waktu-waktu yang pas yang mereka mau mendengar. Sebagaimana Nabi SAW memilih waktu-waktu yang pas untuk menyampaikan nasihat. Di antaranya Nabi SAW memilih waktu yang pas untuk nasihat ketika sedang dalam perjalanan, ya, mungkin lagi jalan-jalan, ya. Seperti Nabi sampaikan nasihat kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma masih kecil, ya. Kata Ibnu Abbas, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman." Suatu hari aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entah lagi sedang berjalan kaki bareng-bareng atau sedang digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membonceng sahabat, ya. Kemudian beri nasihat kepada mereka tatkala sedang digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sedang santai, ya. Terkadang kita beri nasihat tidak harus di dalam kamar kemudian kita ceramain. Terkadang sambil naik mobil kita bisa nasihat anak-anak. Terkadang kita lagi jalan-jalan, lagi tamasya, kita bisa diselingi dengan nasihat anak-anak. Mereka hati lagi senang diajak jalan-jalan sama orang tuanya, saatnya kita kasih nasihat. Ya. Kemudian Nabi SAW memberi nasihat kepada Ibnu Abbas, ya, dalam riwayat yang lain, ya, thumma ardafani khalfahu, ya. Kemudian Nabi SAW memboncengku di belakang, thumma sarabi maliyan, kemudian berjalan denganku di atas tunggangannya, thumma altafata, kemudian Nabi balik nengok aku, Nabi berkata, ya gulam, wahai remaja. Qultu labbaik ya Rasulullah. Aku katakan, ya Rasulullah. Ihfadillahi yahfadka. Hadis yang masyhur. Ihfadillahi tajidhu tujahaka. Wahai remaja, jagalah dirimu maka jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu, ya. Ihfadillah, jagalah Allah, niscaya Allah kau dapati Allah di hadapanmu, dan seterusnya. Tapi intinya Nabi ketika menasihati Ibnu Abbas, ya, ketika dalam kondisi sedang berjalan, ya, bukan dalam ruangan khusus, ya, tetapi ketika sedang jalan-jalan. Dan ini mungkin ini contoh dari Nabi. Kita bisa saja memilih waktu yang lain, tapi ini saya ingin sampaikan bahwasanya Nabi memilih waktu yang tepat untuk memberi nasihat kepada anak-anak. Contoh lagi, seperti anak-anak mungkin sedang melakukan kesalahan, saatnya kita juga beri nasihat, tentu dengan cara yang lembut, tentu dengan cara yang lembut, ya. Ya, saya ingatkan bahwasanya hukum asal kita memberi nasihat adalah dengan kelembutan, ya. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu hadis dalam riwayat Al-Imam Ahmad, ya, dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa." Jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, Allah masukkan kelembutan dalam keluarga tersebut. Saya ulangi, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhalaha alaihim ar-rifqa." Jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, Allah masukkan kelembutan pada mereka. Dan Nabi SAW mengatakan, "Maka narifku fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'an syai'in illa syana." Tidaklah kelembutan diletakkan pada suatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari suatu kecuali akan merusaknya, akan membuat dia menjadi buruk. Jadi hukum asal segala sesuatu adalah kelembutan. Jangan sampai di rumah kita sering teriak-teriak, ya. Mungkin sebagian kita terbiasa dengan tradisi sukunya atau tradisi tempat tinggalnya. Mungkin dulu orang tuanya tinggal di pantai, kemudian kalau bicara teriak-teriak karena banyak angin misalnya, atau di gunung suka teriak-teriak. Tapi kita rubah ketika di rumah tidak perlu teriak-teriak. Alhamdulillah istri kita pendengarannya masih beres, suami kita juga pendengarannya masih normal, ya. Anak-anak juga pendengarannya masih normal. Tidak semua kita hadapi dengan mengangkat suara. Kalau kita menghadapi segala sesuatu dengan angkat suara, ini menunjukkan bukan kebaikan yang Allah kehendaki. Ini saya harap dicamkan oleh bapak dan ibu-ibu. Inna Allah idza arada bi ahli baitin khairan, ya, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi suatu rumah tangga, adkhala alaihimur rifqa, maka Allah masukkan ke dalam mereka kelembutan. Sering setan membisiki kita,
untuk bersikap tegas dan keras, ya. Ini akan mendatangkan kebaikan dengan memukul, dengan menjewar, dengan mencubit. Saya tidak melarang orang tua memukul anaknya, ya. Tidak jadi masalah. Tapi bukan itu hukum asal. Itu sesekali keluar daripada kebiasaan. Kebiasaan tidak boleh mukul. Kebiasaan kita jangan angkat suara. Kebiasaan jangan teriak-teriak di rumah. Orang teriak-teriak enggak. Sesekali tidak jadi masalah. Ya, sesekali kita tegur dengan keras, sesekali kita hukum, sesekali kita cubit, sesekali kita pukul, enggak ada masalah. Tapi bukan itu hukum asal. Bukan itu hukum asal. Dan usahakan kelembutan, ya. Kita tetap menjaga kelembutan meskipun anak kita sedang salah. Meskipun anak kita sedang salah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, ya, dari Umar bin Abi Salamah, beliau berkata, "Kuntu gulaman fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku masih kecil ketika di bawah naungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah punya beberapa anak yatim, di antaranya Umar bin Abi Salamah. Dan dia berkata, aku remaja masih di bawah naungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi adalah bapak tirinya. Fakanat yadi tatishu fi suhhafa. Maka aku pun makan tanganku ke sana kemari ketika makan. Ini adab dalam makan dan dia salah dalam beradab. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Ya gulam, sambillah." Wahai sang remaja, sebut nama Allah kalau makan. Wa kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah yang ada di depanmu. Jangan loncat kanan, loncat sini kalau lagi makan, ya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah berkata, "Udunu ya bunayya." Mendekatilah wahai anakku. Fasammillah, ucapkanlah bismillah, wa kul bi yaminik, makan dengan tangan kanan, wa kul mimma yalik, dan makanlah dari yang dekat denganmu. Lihatlah Nabi mengatakan udunu, dekatlah, ya bunayya, dekatlah wahai putraku, menunjukkan kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ucapkan ketika anak ini sedang salah. Ketika anak ini sedang melakukan kesalahan, ya. Nabi tidak, kadang-kadang sebagian orang tua mungkin nyinyir anaknya, rakus, loncat sana loncat. Jangan. Anak-anak juga, ya terkadang kita bercanda, oke lah sesekali. Tapi jangan selalu begitu, ya. Anak-anak juga punya perasaan. Kita singgung perasaannya. Dia juga perasaan. Kita dulu waktu SD, waktu SMP punya perasaan enggak? Kita punya perasaan. Kita punya marah, kita punya emosi, kita punya dendam. Anak-anak juga demikian. Lihat Nabi SAW memberi nasihat ketika sedang makan. Kenapa sang anak melakukan kesalahan ini tidak menghalangi Nabi untuk menegur Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhu dengan kata-kata yang lembut sehingga dia terima nasihat tersebut. Dan nasihat ini tidak dia lupakan sampai dia riwayatkan hadisnya kepada kita. Dia riwayatkan hadisnya kepada kita bagaimana adab dalam makan. Kemudian juga di antara waktu yang dipilih oleh Nabi untuk menasihati anak-anak ketika dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sakit, ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sunnahnya, dalam sahihnya, an Anas radhiyallahu taala anhu. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, qala kana gulamun yahudiyyun yakhdimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarid. Ada seorang remaja Yahudi yang dahulu pernah kerja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi pembantu Nabi, famarid, dan dia pun sakit. Fa atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yauduhu. Maka Nabi pun datang menjenguk anak ini. Faqa'ada inda ra'sihi, kemudian Nabi duduk di dekat kepalanya. Faqala lahu aslim, Nabi nasihati, kata Nabi, masuklah engkau dalam Islam. Fa nadhara ila abihi wa huwa indahu. Anak itu ada bapaknya di sampingnya. Dia enggak enak mau masuk Islam, dia tanya sama bapaknya. Dilihat gimana ayah, saya masuk Islam enggak? Kata ayahnya Yahudi, ati Abul Qasim, taatlah kepada Abul Qasim. Abul Qasim maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar dari tempat tersebut. Nabi berkata, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka jahanam, ya. Di sini Nabi menjenguk dia tatkala sakit, dan Nabi nasihat kepada dia sedang sakit. Orang itu sakit menerima nasihat, ya, ngomong dengan kelembutan, ya. Dan ini menunjukkan akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi punya pembantu dari agama yang berbeda, dan bagaimana dia mau taat kepada Nabi di saat-saat genting dan kritis, tidak lain kecuali karena Nabi dikenal oleh pembantu ini adalah orang yang saleh, orang yang baik, orang yang sangat menakjubkan, sehingga di waktu-waktu genting disuruh masuk Islam, dia mau, ya. Bahkan bapaknya yang juga Yahudi tidak masuk Islam, suruh anaknya taat kepada
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana luar biasanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi intinya Rasulullah SAW beri nasihat kepada seseorang ketika sedang sakit. Ini sekedar contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bukan berarti tiap hari kasih nasihat sama anak-anak terus ceramah. Ini kalau di sekolah oke lah, kita sekolah, mereka tahu ini jamnya sekolah. Tapi ketika mereka di rumah, di sela-sela mereka bermain kita nasihati. Di sela-sela kita sedang jalan-jalan, jangan lupakan masukan nasihat. Ini kadang kita lalai. Kalau kita jalan-jalan seakan jalan-jalan murni. Lupa ada masukan nilai-nilai nasihat kepada anak-anak. Padahal mungkin saat-saat yang tepat dan anak-anak mungkin tidak lupa dengan nasihat-nasihat yang kita berikan di saat-saat yang tepat untuk menasihati mereka. Kemudian juga nasihati anak-anak ketika sedang melakukan kesalahan, tapi dengan cara yang lembut agar nasihat tersebut masuk dalam hati mereka dan mereka bisa menjalankan nasihat tersebut. Kemudian contoh yang diajarkan oleh Nabi SAW mensikapi anak-anak di antaranya al-adil wal musawat bainal atfal, yaitu adil di antara anak-anak. Bersikap adil di antara anak-anak. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, anak-anak memiliki sifat cemburu yang tinggi, ya. Memiliki sifat cemburu yang tinggi. Dan kita yang sudah punya anak tentu tahu akan hal ini. Saya punya anak 5, saya tahu bagaimana kecemburuan yang ada pada mereka, ya. Antara kakak dan adik saling cemburu. Dan kalau kita tidak memanage dengan baik, adil dalam bersikapi mereka, ya, maka akan menimbulkan pertikaian di antara mereka, itu pertama. Yang kedua, menimbulkan durhaka kepada kita. Durhaka kepada kita. Maka ini perkara yang sangat penting yang diajarkan oleh Nabi SAW itu adil di antara anak-anak. Adil di antara anak-anak. Sebagai contoh bahwasanya kecemburuan anak-anak bisa pada tingkatan berbahaya. Sebagaimana yang Allah kisahkan tentang kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Nabi Yakub alaihissalam punya anak 12. Di antaranya Yusuf, Binyamin, Yahuda dan yang lainnya. Ya. Ternyata 10 anak dari Nabi Yakub cemburu kepada Yusuf dan Binyamin. Ya Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Sungguhnya Yusuf dan saudaranya Binyamin lebih dicintai oleh ayah kita padahal kita lebih banyak 10 orang. Inna abana la fi dhalalim mubin, ayah kita sudah salah besar padahal bapaknya nabi. Ini saya bicara tentang Nabi Yakub yang tentu dia sangat baik dalam mendidik anak-anaknya. Ya, tetapi syaitan masuk di antara anak-anaknya dan syaitan menjadikan anak-anak cemburu salah satu dengan yang lainnya. Karena kecemburuan yang luar biasa sampai mereka punya ide untuk membunuh Yusuf. Uqtulu Yusuf. Bunuh adik kita Yusuf. Awitrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum, atau buang dia di tempat lain sehingga bapak kita enggak pernah lihat dia. Wa takunu min ba'di qauman shalihin, ya. Sehingga kalau mereka sudah pergi semua, Yusuf sudah kita buang, ayah kita bisa fokus cinta kepada kita. Ini kecemburuan. Kecemburuan di antara anak-anak. Ya. Demikian juga Allah kisahkan tentang Qabil dan Habil. Gimana Qabil cemburu kepada Habil sampai membunuh Habil. Qala la aqtulannak, aku akan bunuh engkau. Dan dia bunuh Habil. Ini kakak beradik. Dan terlalu banyak masalah. Saya sebagai ustaz sering ditanya, bagaimana kakak cemburu sama adik, adik cemburu kepada kakak. Banyak hal terjadi, kejadian kecemburuan, ya, sampai dendam kepada ibunya, dendam kepada ayahnya, dan ini terjadi. Ya, bagaimana seorang dendam kepada ibunya? Kenapa menganggap ibunya tidak adil kepada dia? Ya, kemudian dia durhaka kepada ibunya. Ya, setan bermain. Di antara hal yang menjadikan anak durhaka dan menjadikan mereka bertikai di antara mereka adalah tidak adilnya orang tua dalam memberi pemberian kepada anak-anak. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, anna abahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Bashir bapaknya Nu'man datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bashir ini kasih hadiah kepada anaknya Nu'man. Hadiah yang berupa budak. Dia punya budak, dia kasih kepada anaknya. Dan ini hadiah besar. Budak harganya mahal zaman dahulu, hadiah besar. Sementara dia punya anak dari istri-istri yang lain tidak dia kasih. Maka ketika dia kasih kepada Nu'man, ibu dari Nu'man, istri yang merupakan ibu dari Nu'man, nyuruh, wahai Bashir, kau minta persaksian dari Nabi SAW. Kenapa? Karena kau tidak kasih anak-anakmu yang lain dan istri yang lain. Kau cuma kasih kepada Nu'man. Maka Bashir datang kepada Nabi untuk menjadi saksi atas pemberian hadiahnya kepada Nu'man. Maka datanglah Bashir kepada Nabi. Kemudian Bashir berkata, wahai Rasulullah, inni nahaltu ibni hadha gulaman kana li.
saya memberikan hadiah kepada putraku Nu'man ini, budak yang saya miliki, saya berikan kepada dia. Rasulullah SAW bertanya, "Akullu waladika nahaltahu mithla hadha?" Apakah semua anak-anakmu yang lain kau berikan seperti yang kau berikan kepada Nu'man? Ya, dan ini wallahu alam zahirnya kalau masalah hadiah memang ada khilaf, apakah hadiah disamakan antara laki-laki dengan perempuan? Beda kalau waris berbeda. Tapi kalau hadiah ketika seorang masih hidup, apakah dia memberikan kepada anak laki-laki, anak perempuan dengan perbandingan 2:1 atau sama 1:1? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tetapi zahir dari hadis ini, aqulu waladika nahaltahu mithla hadha, apakah seluruh anak-anakmu kau berikan seperti ini? Dan anak-anak mencakup laki-laki dan perempuan. Seakan-akan kalau masalah pemberian hadiah seakan-akan semua sama. Beda kalau warisan. Maka Nabi bertanya, semua anakmu kau berikan seperti ini? Faqala la. Kata Bashir, tidak. Tidak semuanya saya kasih. Maka Nabi berkata, la tushhidni ala jawr. Jangan kau jadikan aku menjadi saksi atas kezaliman. Ini perbuatan zalim. Nabi menamakan perbuatan zalim. Lalu Nabi berkata, sallallahu alaihi wasallam, ayasurruka an yakunu laka fil birri sawaan? Apakah kau suka anak-anakmu semua berbakti kepada engkau? Sama baktinya kepada engkau? Qala bala, kata Bashir, tentu. Qala Rasulullah SAW, fala idzan, kalau begitu jangan kau kasih hadiah kepada Nu'man. Ya. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bertanya, afa'alta hadza biwaladika kullihim? Apakah kau beri hadiah kepada seluruh anak-anakmu? Qala la. Ya, maka Bashir berkata tidak. Nabi berkata, ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan adillah dalam mensikapi anak-anakmu. Ya. Oleh karena ini penting bagi orang tua bersikap adil. Dan saya katakan juga bukan cuma orang tua, demikian juga para guru. Ya. Kenapa di antara hikmah para guru tidak boleh mendapat hadiah dari wali murid? Ya. Tidak boleh. Kalau wali murid ingin memberi hadiah berikan kepada kepala sekolah yang kasih tanpa harus diketahui siapa pemberinya. Tidak jadi masalah. Ya. Dan dia bagi semuanya. Adapun wali murid memberi hadiah khusus kepada seorang guru ini akhirnya tidak adil kepada anak-anak. Itu dilarang. Guru ini akhirnya tidak adil kepada anak-anak muridnya. Ya. Ini antara guru dan murid saja tidak boleh tidak adil. Apalagi antara orang tua dengan anak-anaknya. Ya. Maka seorang berusaha adil dalam segala hal. Dalam pelukan, anak-anak dipeluk semuanya. Dalam ciuman, anak-anak dicium semuanya. Tentu bisa jadi seorang tua lebih condong kepada salah seorang anak, jadi lebih sayang. Mungkin anaknya lebih ganteng mungkin, ya, atau mungkin anaknya lebih cerdas, atau anaknya lebih gagah, tetapi dia berusaha untuk adil dalam semuanya. Kalau sesuatu dipeluk, semuanya dipeluk. Kalau satu disayang, semuanya disayang. Kalau satu dibelikan baju, semua dibelikan baju. Satu dibelikan mainan, semua dibelikan mainan. Ya, bukan dalam pemberian saja, dalam sikap juga dia berusaha untuk sama. Ini hukum asal dalam mensikapi anak-anak. Karena anak-anak bisa menilai, ya. Anak bisa menilai. Saya pernah mengalami ketika anak saya Zainab sama Habibah. Habibah ketika masih kecil, Zainab sudah agak besar. Saya peluk-peluk Habibah. Zainab protes. Zainab sudah besar. Dia bilang, Abi enggak adil. Siapa yang ngajarin juga bilang begitu. Dia bilang, Abi enggak adil. Saya bilang, kenapa nak? Abi peluk-peluk Habibah, Zainab enggak dipeluk. Saya jawab, yang dengan logika yang dia bisa paham. Saya bilang, Zainab juga dulu waktu kecil, Abi sering peluk-peluk. Ya. Ini sekarang ada yang masih kecil, jadi saya peluk-peluk, Zainab dikurangi. Oh gitu, dia paham. Oh gitu ya. Dia ngerti. Jadi mau saya, kecemburuan itu ada. Entah anak-anak itu mengungkapkan atau tidak. Kalau anak-anak ungkapkan masih mending, kita masih tahu kesalahan kita. Tapi kalau dia nggak ungkapkan, tahu dia jengkel, tahu dia pukul adiknya, tahu dia gampar adiknya, ini terjadi. Lihatlah anak-anak kecil misalnya, masih kecil ada bayi, kemudian kita ini yang kakaknya kurang diperhatikan, dia cemburu. Terkadang dia pukul adiknya. Kecemburuan itu ada. Oleh karena seorang berusaha untuk bersikap adil di antara anak-anaknya sebisa mungkin dalam segala hal. Ustaz, bolehkah kita bedakan anak-anak? Sebagian ulama mengatakan boleh dalam hal tertentu. Dalam hal jika memang ada hajah, ada suatu kondisi yang buat kita membedakan pemberian atau sikap, itu boleh-boleh saja. Contoh, misalnya ada di antara anak-anak yang mungkin punya kebutuhan khusus, cacat misalnya, atau sakit misalnya. Nah, saya ingatkan kepada orang tua kasih tahu kepada anak-anak yang lain. Misalnya dia selalu maafkan yang satu, ngomel-ngomel dimaafkan terus, diberi uzur terus. Kenapa? Misalnya ternyata dia punya penyakit tertentu. Kalau dimarahin kemudian mungkin jantungan atau apa. Maka tugas orang tua beritahu kepada anak-anak yang lain. Maaf, anak-anakku,
ayah punya sikap khusus kepada kakak kalian karena kakak kalian begini, begini, begini. Mohon kalian mengerti. Dia kasih tahu kepada, agar anak-anak bisa ngerti kenapa kita memiliki sikap yang lain terhadap salah satu anak kita. Ya. Atau misalnya kita membedakan sikap karena kebutuhan. Yang satu harus misalnya masuk di universitas apa yang sehingga memerlukan kebutuhan-kebutuhan. Ini kita jelaskan kepada yang lain. Ini kebetulan kakakmu lagi masuk universitas ini, dia butuh pengeluaran yang banyak. Maka ayah harus keluarkan, berikan dia kebutuhan-kebutuhan yang dia perlukan. Ini contoh. Demikian juga Imam Ahmad berfatwa, kalau misalnya ada perbedaan satu, ternyata anak kita tukang maksiat, kalau ngambil uang, kita kasih selalu dia bermaksiat, maka kita boleh membedakan. Kita tidak kasih dia. Kenapa? Karena kita tahu dia gunakan untuk maksiat. Kalau kita kasih dia habiskan buat main-main, untuk foya-foya, untuk ngamburkan uang, kita boleh membedakan. Kenapa? Ini tidak mengapa, karena ada kondisi khusus yang buat kita membedakan, mensikapi salah satu dengan yang lainnya. Tapi saya katakan kembali kepada hukum asal, kita menyamakan satu dengan yang lainnya. Saya pernah menghadapi si kasus, seorang datang kepada saya, Ustaz, kakak saya enak Ustaz. Kenapa? Dia dibelikan rumah oleh bapak saya. Kamu enggak? Waktu bapak saya belikan rumah buat kakak saya masih kecil. Perhatikan. Saya masih kecil, kakak saya sudah besar, dibelikan rumah. Sekarang bapak saya meninggal, kakak saya punya rumah, saya enggak punya apa-apa. Dan dia jengkel. Ya. Subhanallah. Ini contoh pemberian yang besar-besar seperti ini, rumah. Kalau kita memang punya anak dan dia butuh rumah, kita kasih rumah, tapi jangan atas nama dia. Tetap nama kita. Sehingga nanti kalau terjadi sesuatu, kemudian meninggal, maka tetap aja sebagai masuk warisan, adik-adiknya juga dapat. Kecuali kalau kita semuanya sudah kasih satu-satu, ya alhamdulillah. Kasih kita punya anak 5, bangunkan rumah 5, ya sudah selesai. Kita ganti nama mereka semua, sudah selesai. Kita berbuat baik kepada mereka. Ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan beberapa poin tentang bagaimana metode Islam dalam mentarbiyah anak-anak ya. Di antaranya yaitu adalah mengakui atau memperhatikan hak anak-anak. Kalau mereka punya hak ya, harus kita perhatikan dan jangan kita remehkan hak mereka ya. Bahkan ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum ya. Kemudian di samping kanan beliau ada Al-Fadl bin Abbas, yaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, tapi masih kecil. Kemudian sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak asyakh, yaitu orang-orang para sahabat yang senior ya. Setelah Nabi minum, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada si kecil Al-Fadl bin Abbas, "Ata'dzan li an u'tiya haula'il asyakh?" Apakah kau mengizinkan aku untuk berikan sisa minumku kepada orang-orang tua ini? Ya. Tentunya kita tahu bahwasanya sisa bekas minum Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berkah ya, dan ini sangat disukai oleh para sahabat, mendapatkan berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang menakjubkan, si Nabi minta izin sama Fadl bin Abbas, karena kita tahu kalau minuman maka kalau mau digilir kanan dulu. Tetapi karena ini adalah orang tua dan dia kecil, siapa tahu dia mengizinkan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin. Rasulullah SAW tidak mengatakan anak kecil, enggak usah lah. Ya, Rasulullah SAW tanya, "Ata'dzan li?" Kau izinkan aku atau tidak? Maka kata Al-Fadl bin Abbas, enggak, saya enggak izinkan. La uthiru nasibi minka ala haula. Kata Al-Fadl bin Abbas, saya tidak akan mengutamakan ya bagianku dari engkau ya Rasulullah untuk saya berikan kepada mereka. Akhirnya Rasulullah SAW kasih dia ya. Rasulullah SAW kasih dia. Ini menunjukkan bagaimana Islam kalau tahu seorang anak punya hak, maka harus diperhatikan, jangan disepelekan, jangan dilalaikan ya. Karena kalau anak-anak ngerti dia punya hak, sehingga kita beri pelajaran kepada dia bahwasanya kehidupan ini ada hak dan kewajiban. Kapan dia punya hak dia bisa ambil, kapan kewajiban harus dia kerjakan. Dan kehidupannya adalah mengambil dan memberi. Itulah kehidupan ya. Sejak kecil kita isyaratkan kepada dia bahwasanya kalau dia punya hak, kita tunaikan ya. Sehingga dia menghargai hak orang lain. Bayangkan Rasulullah SAW tidak meremehkan Fadl bin Abbas, bahkan minta izin kepada Al-Fadl bin Abbas. Demikian juga kisah yang menakjubkan dalam perang Uhud. Ketika para sahabat berperang, banyak anak kecil yang ingin ikut perang. Kemudian Rasulullah SAW, mereka sudah berangkat bersama Nabi SAW dalam perang Uhud. Kemudian Rasulullah SAW menghentikan mereka suatu tempat dekat lokasi Uhud. Kemudian Rasulullah SAW ista'aradahum, Rasulullah SAW periksa.
Setelah diperiksa ternyata yang masih di bawah umur, Rasulullah SAW suruh pulang. Ya, banyak disuruh pulang. Ibnu Umar di antaranya disuruh pulang. Abu Sa'id Al-Khudri disuruh pulang. Sahabat-sahabat junior yang masih belum balik. Tapi ada seorang sahabat junior yang nama Rafi bin Khadij. Dan dia pandai memanah. Dia pandai memanah dan dia minta izin untuk ikut. Dan Rasulullah SAW izinkan karena dia memiliki keahlian dalam memanah. Dia punya kawan namanya Samurah bin Jundub yang dari Al-Fazari, dari kabilah Fazarah ya. Dia datang bersama bapak tirinya ya. Kemudian ketika dia melihat Rafi bin Khadij diizinkan oleh Nabi padahal belum balik, maka dia suruh bapak tirinya ngomong sama Nabi, bilang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya juga ingin ikut perang. Adapun Rafi saya bisa mengalahkan dia kalau berkelahi. Bergulat saya bisa mengalahkan dia. Akhirnya bapaknya datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini Samurah. Dia bilang bisa mengalahkan Rafi bin Khadij. Engkau mengizinkan Rafi, kenapa kau tidak izinkan dia? Ya, dia menuntut haknya. Ya. Rasulullah SAW tidak mengabaikan, tidak meremehkan. Ya. Rasulullah mana sini? Tasara, kata Rasulullah SAW, ayo berkelahi atau bergulat. Dan akhirnya Samurah bin Jundab mengalahkan Rafi bin Khadij. Rasulullah mengizinkan. Rasulullah SAW izinkan. Ya, sehingga ini pelajaran bagi kita kalau anak kita punya hak. Ya. Di antara hak dia kalau kita sudah janji. Kita sudah janji, kemudian kamu nanti kalau begini dapat begini, kalau kamu begini dapat begini, itu berarti sudah menjadi hak dia. Kemudian ketika dia minta, jangan kita remehkan ya. Mungkin perkara sepele bagi kita, misalnya mainan yang murah, nanti aja. Tapi bagi dia itu bukan perkara sepele, itu dunia dia. Ya mungkin dia ingin beli mainan pesawat, kayak mainan apa, terus kita sudah janji, berarti sudah jadi hak dia. Ketika dia minta, jangan kita remehkan. Lihatlah Rasulullah SAW tidak meremehkan hak anak-anak ya. Dan ini tarbiyah yang penting, sehingga anak-anak tahu mereka punya hak dan mereka juga punya kewajiban. Oleh karenanya di antara fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengenai saf pertama, beliau berkata jika orang-orang ke masjid, ya, asalnya kan kata Rasulullah SAW, liyalini ulul ahlami minkum. Kata Rasulullah SAW, hendaknya yang di belakangku adalah orang-orang yang dewasa ya, terutama yang memiliki hafalan yang banyak ya. Tetapi kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kalau ternyata anak-anak sudah maju duluan ke saf pertama, maksudnya bukan persis di belakang imam. Di belakang imam harus spesial memang, yang kalau imam salah bisa dia tegur, kalau imam batal bisa dia gantikan ya. Ternyata anak-anak sudah mengambil saf pertama di sebelah kanan, sebelah kiri imam agak jauh, maka tidak boleh kata Syekh Utsaimin seorang kemudian memundurkan mereka mengatakan anak-anak di belakang, om yang maju. Ya, ini tidak boleh kata Syekh Utsaimin karena itu hak dia. Dia sudah datang duluan, yang datang duluan lebih berhak untuk mendapatkan saf pertama. Ya. Dan ini berpengaruh kepada sang anak ketika dia saf pertama, kita motivasi saf pertama, pahalanya banyak. Dia datang ke masjid segera, ya, kemudian begitu sampai di sana disuruh mundur oleh orang lain, ya tentu dia kecewa dan dia merasa haknya diambil, dan ini pengaruhnya buruk bagi anak-anak. Akhirnya dia di belakang, kemudian dia bikin geng di belakang, main-main sama anak-anak, malah kacau salat ya. Ini menunjukkan bahwasanya hak anak-anak punya hak ya. Dan kalau dia punya hak kita berikan sehingga dia tumbuh dan berkembang dengan mengetahui bahwasanya kehidupan ini adalah mengambil dan memberi. Kehidupan itu isinya adalah hak dan kewajiban ya. Hak dan kewajiban. Hak dia berhak untuk mengambil, kewajiban harus dia kerjakan. Baik, ini salah satu tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah sallam ketika berbicara dengan anak-anak, Rasulullah sallam berbicara sesuai dengan akal mereka ya. Akal mereka sesuai dengan nalar mereka. Jadi berbicara dengan kemampuan bernalar mereka ya. Dan ini dicontohkan misalnya Rasulullah SAW ketika melihat saudaranya Anas bin Malik. Anas bin Malik punya ibu namanya Ummu Sulaim, tapi ayahnya Anas meninggal dalam kondisi kafir. Kemudian Ummu Sulaim ini menikah dengan lelaki lain, dengan sahabat ya. Kemudian punya anak ya. Punya anak ya, yang lebih muda daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan di antara akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi datang ke rumah pembantunya. Kita tahu Anas bin Malik adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam main ke rumah Anas bin Malik, ketemu dengan ibunya, ketemu neneknya. Ternyata adiknya Anas ini adik seibu, ya lain bapak, punya hewan burung peliharaan, dan burung peliharaan tersebut dia senang main dengannya. Tahu-tahu burung peliharaan tersebut meninggal atau wafat ya, atau matilah. Burung tersebut mati. Rasulullah SAW kemudian
datang kepada anak tersebut, Rasulullah SAW hibur dia, kata Rasulullah, ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Rasulullah SAW ajak ngomong untuk menghibur dia, ada apa gerangan wahai Abu Umair, apa yang menimpa burungmu ya. Ya kata para ulama, lihat Rasulullah SAW menurunkan level dia, berbicara tentang hewan tersebut kepada anak-anak. Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang sangat sibuk ya, tetapi sempat-sempatnya dia menghibur anak tersebut. Ketika anak tersebut sedih, ketika burungnya mati. Kita tahu bagaimana anak-anak kalau sudah punya hewan peliharaan, dia sangat senang bermain dengan hewan tersebut ya. Tidak ada masalahnya kemudian kita ikut serta bermain-main dengan dia, dengan hewan yang disenanginya tersebut. Apalagi dalam kondisi sedih tadi, mungkin hewannya lagi sakit. Rasulullah SAW menurunkan levelnya, berbicara dengan anak tersebut. Bahkan sebenarnya mengatakan anak tersebut mungkin tidak bisa menjawab omongan Nabi SAW. Masih kecil, mungkin umur 3 tahun, 4 tahun, belum bisa menjawab pertanyaan Nabi SAW. Tapi Nabi tetap ngomong sama dia, meskipun dia tidak paham dengan sempurna, tapi dia tahu Rasulullah SAW sedang menghiburnya. sedang menghiburnya. Ya. Ini penting kita bicara anak-anak sesuai dengan apa dunianya dan bagaimana nalar dia. Demikian juga ketika Rasulullah SAW datang suatu hari, Aisyah kan masih remaja ya, dia sempat main-main punya boneka-bonekaan. Ketika itu sempat Rasulullah SAW melihat Aisyah radhiyallahu anha sedang main boneka-bonekaan, maka Rasulullah SAW bertanya, apa ini ya, ma hadza ya Aisyah, ini apa wahai Aisyah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, banati, ini putri-putriku. Maksudnya boneka-boneka ya. Ini putri-putriku. Kemudian ra'a bainahunna farasan lahu janahan min ruqa. Di antara putri-putri Aisyah itu boneka-boneka perempuan Aisyah yang dianggap putri-putri Aisyah, ada semacam boneka kuda, tetapi ada 2 sayapnya yang terbuat dari kain ya. Maka Rasulullah SAW bertanya, ma hadzal ladzi ara wasatahunna. Ini apa yang di tengah-tengah mainan boneka-boneka putri-putrimu? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, faras, itu kuda. Kata Rasulullah SAW, terus ini apa? Ini apa yang 2 di samping kanan kirinya? Janahan, ini 2 sayap. Maka Rasulullah SAW mengatakan, farasun lahu janahan. Ya Aisyah, ada kuda punya 2 sayap. Ya Rasulullah tanya. Aisyah menjawab, ama sami'ta anna li Sulaiman khailan lahu ajniha? Wahai Rasulullah, tidak kau dengar bahwasanya Nabi Sulaiman punya kuda-kuda yang bersayap? Rasulullah SAW tertawa ya. Rasulullah SAW tertawa. Tapi maksudnya Rasulullah SAW berbicara dengan anak-anak ya, sesuai dengan kadar alar mereka, kemudian berusaha masuk dalam dunia mereka ya, sebagai bentuk pendekatan kepada anak-anak ya. Sebagai bentuk pendekatan kepada anak-anak. Di antara juga suatu kisah ketika sebelum terjadi perang Badar, ketika Rasulullah SAW dan pasukannya sampai di lokasi dekat Badar, kemudian orang-orang musyrikin, Quraisy, Abu Jahal dan teman-temannya juga sudah sampai dekat lokasi perang Badar. Ada salah seorang pemuda yang mengurusi onta-onta Quraisy ketangkap oleh kaum muslimin. Masih kecil, masih remaja ya, ditangkap. Kemudian ditanya oleh para sahabat, berapa jumlah pasukan Quraisy? Kata dia, banyak ya. Para sahabat, berapa? Dia bilang banyak ya. Akhirnya sahabat mukul dia ya. Ini karena musuh kan. Dipukul, akhirnya kata dia sedikit-sedikit. Enggak banyak. Dia bohong. Kalau tanya lagi, benar sedikit atau banyak? Banyak, dipukul lagi. Berapa jumlahnya? Pokoknya banyak. Akhirnya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW sedang sholat, Rasulullah SAW tegur mereka. Akhirnya Rasulullah SAW tanya kepada anak muda ini yang sesuai dengan nalar dia. Anak ini tidak mau kasih tahu berapa jumlah pasukannya Abu Jahal. Tapi Rasulullah SAW bertanya kepada dia, yang sesuai dengan nalar dia, yang mungkin dia bisa paham. Sehari berapa onta yang mereka sembelih untuk makan? Maka anak muda ini berkata, ya antara baina tis'a wa asyara, sekitar 9 atau 10 ekor onta. Kata Rasulullah SAW, mereka sekitar 1000. Jadi Rasulullah SAW bisa tahu jumlah mereka dengan menghitung onta yang dimakan. Di 1 ekor onta dimakan oleh mungkin 100 orang. Kalau 10 ekor onta berarti sekitar 1000 orang. Dalam peperangan makan mereka segitu ya. Nah, ini yang diperkirakan oleh Nabi SAW, dan Nabi bertanya pada hal yang dia bisa jawab. Selesai. Ini menunjukkan Rasulullah SAW ketika berbicara dengan anak-anak sesuai, atau dengan anak muda sesuai dengan nalar
nalar mereka. Ini di antara tarbiyah kepada anak-anak, kita harus turun level, kita bicara sesuai dengan nalar mereka, kira-kira paham atau tidak. Ya, kalau tidak paham jangan kita berbicara dengan pembicaraan yang mereka tidak paham. Sampaikanlah sesuai dengan apa? Pemahaman mereka. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, haditsun nas bima ya'rifun. Bicaralah dengan orang-orang sesuai dengan nalar mereka. Dan ini penting, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita main sama anak-anak ya. Kita masuk dengan dunia mereka ya. Entah mereka main permainan, entah mereka main mobil-mobilan, entah mereka punya hewan peliharaan. Pokoknya kita masuk dunia mereka, kita ngobrol sama mereka sesuai dengan nalar yang dia bisa pahami. Di antara salah satu contoh tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara contoh yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menjauhkan diri dari cercaan dan celaan. Ini salah satu tarbiyah yang buruk adalah orang tua suka mencerca, orang tua suka mencela, apalagi suka nyinyir. Anaknya suka dinyinyir, anaknya suka dicela, dicerca, bahkan dibanding-bandingkan sama anak orang lain. Ya, ini perkara yang sangat menyakitkan hati seorang anak. Kamu tuh gimana belajar, lihat teman-temanmu sudah begini-begini. Jangankan dibandingkan sama orang, dibandingkan dengan kakak adiknya sendiri tidak suka. Kakakmu begini, adikmu begini, apalagi dibandingkan dengan orang lain. Kalau dia salah, sebut kesalahannya tanpa harus membandingkan. Ya, kalau bisa diajak bicara dengan baik, tidak perlu kemudian nyinyir, kemudian mencela, merendahkan, menghinakan, mencela dan yang lainnya. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 sinin aw 10 sinin. Fama qala li syai'an halla fa'alta lima fa'alta ya. Aku telah berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 tahun atau 10 tahun. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kepada sesuatu yang aku lakukan, halla fa'alta hadza, tidakkah kau melakukan ini? Atau Rasulullah mengatakan, kenapa kau melakukan ini? Rasulullah SAW tidak pernah menegur, ya, mencela Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan itu bahkan 9 tahun dan 10 tahun. Rasulullah SAW punya cara sendiri untuk menegur Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, ini perkara yang menakjubkan di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya katakan mukjizat, bagaimana seorang majikan tidak pernah mencela pembantunya selama 9 tahun atau 10 tahun ya. Ini menakjub. Tapi Rasulullah contohkan, dan Anas bin Malik masih kecil tatkala itu. Di antaranya Anas cerita satu hari ya, bagaimana Rasulullah SAW menegur dengan cara yang halus. Kata Anas bin Malik dalam Sahih Muslim, karena Rasulullah SAW min ahsanin nasi khuluqan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Fa arsalani yauman li hajatin. Suatu hari Rasulullah SAW mengutusku untuk suatu keperluan. Kemudian fakultu, maka Anas berkata, aku berkata di hadapan Nabi, fakultu wallahi la adhab. Bayangkan, ini Anas ini masih kecil. Rasulullah kasih uzur. Rasulullah bilang pergi, kata dia, demi Allah aku tidak mau pergi. Wa fi nafsi an adhab. Padahal dalam hatiku aku akan pergi. Jadi Anas masih kecil, belum balik ya. Rasulullah bilang pergi ke sana, mungkin beli ini atau bawa barang ini. Kata dia, demi Allah saya enggak mau pergi Rasulullah. Jadi maksudnya kalau bahasa kita apa ya, bikin jengkel ya. Kita suruh pergi, dia bilang bukan cuma bilang tidak pergi, dia bilang demi Allah saya tidak mau pergi. Tapi kata Anas, dalam hatiku aku ingin pergi. Kemudian fa kharajtu ya hatta amurra ala sibyan wa hum yal'abun fis suq. Aku pun keluar menunaikan hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba aku melewati anak-anak di pasar sedang bermain-main ya. Akhirnya aku di situ ya, nonton mereka main-main. Ya, Rasulullah SAW nunggu enggak datang-datang. Ya. Maka Rasulullah SAW akhirnya keluar cari Anas. Ketika Anas bin Malik sedang asik nonton, kemudian faida Rasulullah SAW qad qabadha biqafaya min wara'i. Tiba-tiba Rasulullah SAW memegang leherku dari belakang. Fanadhartu, ya, aku melihat beliau, ya, ternyata wa huwa yadhak. Rasulullah SAW tertawa, kemudian berkata, ya Unais idhab haitsu amartuka. Adhabta min haitsu amartuka? Kata Rasulullah SAW, wahai Unais. Bahkan Rasulullah SAW panggil dengan panggilan kasih sayang. Dia tidak bilang Anas, tapi Unais ya. Wahai Unais, sudahkah kau pergi sesuai yang aku perintahkan? Qultu, na'am ana adhab ya Rasulullah. Aku berkata, iya ya Rasulullah, aku pergi sekarang ya. Jadi Rasulullah SAW tidak marah, tidak, kamu dari mana aja ditunggu-tunggu. Ya. Saya ini orang sibuk, saya ini Nabi, banyak urusan. Kamu urusan gini aja nggak bisa ngerjain. Enggak ya. Rasulullah SAW datang kemudian tidak mencela, tidak mencerca, tapi tetap menegur ya. Jadi ini diantara
metode yang penting bagi orang tua dalam mendidik anak-anak, jauhi dari cercaan, makian, hinaan, nyinyir ya. Kita sudah sebutkan bahwasanya idza arada Allah bi ahli baiti khairan adkhala alaihim rifq. Bahwasanya jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, Allah masukkan kelembutan dalam keluarga tersebut ya. Adapun keluarga yang isinya cercaan, makian ya, tidak baik bagi anak-anak. Anak-anak juga sering akhirnya terbiasa mendengar cacian, makian, kata-kata yang buruk, hinaan ya. Dan itu akan akan membias dalam perilaku mereka ya. Kita orang tua ya biasakan berkata-kata yang baik, biasakan dengan hidup dengan tenang, tegur dengan baik ya. Sehingga anak-anak juga berakhlak demikian ya. Mereka punya salah, namanya anak tidak mungkin tidak punya salah. Kita juga masih kecil cukup banyak salah. Tapi apakah setiap kesalahan kita cerca, kita maki, kita rendahkan, kita hina, kita bandingkan dengan anak orang lain ya, itu menjatuhkan mental mereka. Dan itu semua adalah keburukan. Sekali-sekali kita tegur, oke. Sekali-sekali kita marah tidak dilarang, tapi jangan mendominasi tarbiyah kita terhadap anak-anak. Kemudian di antara metode Nabi SAW adalah mendoakan anak-anak. Ini sudah pernah saya singgung juga, mendoakan anak-anak. Rasulullah SAW mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, buatlah Ibnu Abbas faqih dalam agama. Allahumma wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah dia ilmu tafsir Al-Quran ya. Rasulullah juga mendoakan Anas agar diberkahi hartanya dan anak-anaknya. Dan akibat doa Rasulullah SAW, akhirnya Anas menjadi kaya raya. Dia punya kebun, kalau orang lain cuma panen setahun sekali, dia panen 2 kali. Bahkan dia punya anak dan cucu-cucu lebih dari 100 orang. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, karena doa Nabi SAW. Dan kita tahu maksudnya doa orang tua terkabulkan ya. Karena Rasulullah mengatakan salatu da'awatin yustajabna la syakka fihinna, 3 doa yang pasti dikabulkan. Di antaranya doaul walid liwaladihi, dalam riwayat ala waladihi. Doa seorang orang tua untuk kebaikan anaknya, dalam riwayat yang lain doa orang tua untuk kecelakaan anaknya. Maka orang tua mendoakan anak itu doa yang sangat tulus ya. Kita berdoa dan itu adalah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ciri-ciri penghuni surga yang Allah sifati mereka dengan ibadur rahman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dalam surat Al-Furqan, yang kata Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman. Allah sebutkan sifat-sifatnya di akhir ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang dimasukkan dalam ghurfah, yaitu surga yang tinggi karena kesabaran mereka. Di antara sifat-sifat mereka yang Allah sebutkan itu mereka salat malam, mereka tidak berbuat kesyirikan, mereka tidak berzina, mereka tidak membunuh orang lain. Kemudian ciri-ciri mereka ya, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yaitu orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan anak-anak kami yang qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan kami. Jadi mereka berdoa. Ciri orang tua yang saleh adalah mendoakan anaknya. Dan itu dipraktikkan oleh para anbiya, bukankah para nabi mereka mendoakan anak-anak mereka? Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, betapa banyak rangkaian doa yang dia panjatkan untuk anak-anaknya. Ya. Wa junubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ya. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, agar mereka mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku penegak salat dan juga anak-anakku. Jadikanlah dia penegak salat. Ya. Oleh karenanya seorang menyisihkan waktu untuk mendoakan anak-anaknya, dan waktu paling baik sepertiga malam yang terakhir. Bangun malam, sisihkan doain istri, ya, doain anak-anak, orang tua, kawan-kawan yang berjasa kepada kita, kemudian doa untuk kaum muslimin, ya, berdoa untuk kita, berdoa bangun. Ya, 5 menit berdoa sudah selesai permintaan kita semuanya. Apa susahnya? Kita bangun berdoa kepada Allah. Ya, menangis agar anak-anak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang, zaman fitnah, zaman medsos, zaman internet, ya. Yang tidak ada bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah Subhanahu. Bangun malam kita berdoa, ya. Kita berdoa, dan kita tahu anak kita mungkin tidak semuanya saleh, ada yang baik, ada yang agak nakal, ada yang mungkin nakal, macam-macam. Tapi peran doa sangat penting, ya. Apalagi Nabi mengatakan doa orang tua kepada anak
dikabulkan, ya. Karena kita tahu di antara sifat atau adab doa untuk dikabulkan adalah tulus dalam berdoa. Tulus dalam berdoa, benar-benar mohon kepada Allah, dan tidak ada yang mendoakan anak kita seperti kita. Tidak ada yang mendoakan untuk kebaikan anak kita seperti kita. Karena ini darah daging kita, buah hati kita, kebahagiaan kita. Maka kalau kita berdoa, benar-benar kita serius. Itu menunjukkan kesalehan kita, ya. Maka saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada para wali murid, ya. Jangan lupa berdoa untuk anak-anak. Berdoa. Bangun malam, ya. Dalam sujud, doakan anak-anak. Nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak yang saleh, ya. Jadikan mereka adalah berbakti kepada diriku ketika hidupku dan setelah kematianku. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan pernah malas mendoakan anak-anak, ya. Dan itu ciri-ciri orang-orang yang saleh. Bahkan bukankah ketika kita bersafar, kita berdoa, ya, doa safar, yaitu kita mengatakan Allah wal khalifatu fil ahl, ya. Kita mengatakan, ya Allah, ya, Engkau adalah al khalifatu fil ahl, yaitu yang aku serahkan keluargaku kepada Engkau ketika aku bersafar, agar Allah menjaga anak-anak kita meskipun kita sedang bersafar jauh dari mereka, ya. Bahkan yang menakjubkan, ya, di antara kebiasaan orang-orang Arab sampai sekarang, ya, kalau mereka telepon anak-anak mereka doain dulu. Saya betapa sering mendengar Syekh Abdul Razak dan syekh-syekh yang lain juga. Kalau mereka telepon anak mereka, sebelum ngomong, ya, mereka doakan, ya, rafa'allahu qadrak, ya Allah, semoga Allah, ya anakku, semoga Allah angkat derajatmu, ya anakku, semoga Allah meluruskanmu. Bayangkan, ini telepon dari Indonesia ke Saudi, Syekh Abdul Razak kalau telepon enggak langsung bicara to the point sama anaknya. Dia doa dulu. Dan itu kebiasaan orang secara umum. Jangankan kepada anak, kepada kita aja. Kalau kawan-kawan telepon, kadang kalau saya telepon kawan saya orang Arab, Firanda, kaif halu? Doain dulu. Ini pulsa jalan terus, ini doain terus. Ini pulsa jalan terus. Dulu belum ada zaman WhatsApp. Dia doain dulu, doain sendiri sudah makan pulsa, baru kemudian kita ngobrol. Subhanallah. Tapi itu kebiasaan baik, ya. Dan kadang-kadang kita, ya kalau kita Indonesia mungkin canggung, kita bilang, telepon anak, kita bilang, nak, semoga Allah menjagamu, semoga Allah mengangkat derajatmu, semoga Allah meluruskan niatmu. Kita canggung, kita nggak biasa. Tapi saya bilang itu adalah tradisi yang baik yang diterapkan oleh orang-orang Arab Saudi. Dan itu sering saya dengar terutama dari para ulama mereka. Kalau mereka telepon anak-anak mereka doain di telepon. Doa, baru kemudian mereka berbicara. Semua adat yang tradisi yang menakjubkan, ya. Tapi tidak mengapa kita sampaikan kepada anak kita kalau telepon, kita bilang, sayang, nak, Abi tadi malam doain kamu, semoga kamu, ya, kita kabarkan, ya, bahwasanya kita doain dia, agar dia merasa bahwasanya orang tuanya perhatian sama dia. Agar dia, nanti dia jawab, ya, Anda juga doain ayah kok, ya. Tidak apa-apa, mungkin kita kabarkan bahwasanya kita doain dia agar dia menjadi termotivasi bahwasanya ayahnya perhatian sama dia, sehingga dia tidak ingin mengecewakan ayahnya. Jadi ini penting, ya, jangan disepelekan mendoakan anak-anak agar menjadi anak-anak yang saleh, ya. Kemudian di antara tarbiyah Nabi SAW ketika menasihati anak-anak, Nabi SAW memanggil mereka dengan kata-kata yang menunjukkan kasih sayang. Rasulullah SAW berkata dalam panggilannya, ya bunayya, ya, meskipun bukan anak beliau, artinya wahai putraku, ini boleh, ya. Atau para salaf sering mengatakan, ya bena akhi, wahai putra saudaraku, ya, wahai putra saudaraku, ya, siapa saja kan saudara kita sama Islam. Ya bena akhi, ya, yaitu ada perkataan wahai putra saudaraku. Ini menunjukkan kasih sayang kepada orang tersebut ketika kita menasihatinya. Kata Nabi SAW mengatakan, ya gulam, wahai sang pemuda, wahai sang remaja, ya. Rasulullah SAW memanggil dengan kata-kata yang menyenangkan untuk didengar dan membuat orang termotivasi, ya. Atau Rasulullah SAW beri kunyah tadi seperti anak kecil, ya. Rasulullah SAW mengatakan, ya Aba Umair. Padahal dia masih kecil, masih umur 3-4 tahun, sudah dikasih kunyah, ya Aba Umair. Saya punya kawan dulu, masih kawan juga sekarang di Madinah. Gue ketemu anaknya dia panggil, ya Aba Sa'ad. Masih kecil, masih umur 4 tahun, ya. Menurut mereka kalau anak-anak dikasih kunyah, dia kayak merasa punya tanggung jawab, dia merasa dihargai oleh bapaknya. Ya Abu Fulan. Dia panggil dengan kunyah sehingga anak tersebut merasa dihormati, merasa dihargai oleh orang tuanya meskipun anaknya masih 4 tahun, ya. Masya Allah, saya bilang anak-anak sudah dikasih kunyah, dan itu sunnah Rasulullah SAW memberi kunyah kepada
sebagian anak-anak untuk memotivasi mereka. Jadi hindari kita panggil anak kita dengan kata-kata yang jelek ya. Ya brengsek, ya bangsat, syaitan, ya himar, ya keledai, apalagi nama-nama hewan ya. Aduh, sebagian orang kalau sudah marah dipanggil anaknya dengan nama-nama hewan ya. Saya dengar cerita ada seorang syekh cerita, jadi ada orang marah-marah bangunkan anaknya salat subuh, dia bangunkan. Ya bini bangun, ayo putraku bangun salat subuh. Anaknya ambil selimut lagi, putraku bangun salat subuh, ayo sudah subuh. Anaknya enggak bangun-bangun, akhirnya dia marah, ya himar, kata dia, wahai keledai. Anaknya langsung bangun. Apa Abi? Abi bilang apa? Wahai keledai. Kalau saya keledai berarti Abi bapaknya keledai. Jadi janganlah kita manggil kata-kata yang menghina anak-anak, tapi tunjukkan kasih sayang. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, ya, anaknya brengsek, kurang ajar ya. Sudah didakwai ratusan tahun tetap kafir, sudah mau mati masih sombong ya. Sudah mau tenggelam masih qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan pergi ke puncak gunung yang menyelamatkan aku dari bencana banjir ini. Nuh mengatakan ya bunayyarkam ma'ana. Wahai putraku, subhanallah. Nuh memanggil dengan panggilan lembut. Dia tidak mengatakan kafir. Saya bilang apa? Kamu jangan brengsek makanya jangan ini akibat tidak nurut sama ayah. Enggak, dia panggil yang ada kata-kata lembut. Ya bunayyarkam ma'ana. Wahai putraku, naiklah ya. Naiklah. Ya, wala takum ma'al kafirin, jangan ikut mereka, ikutilah ayah ya. Tidak ada cacian, tidak ada makian. Ini orang tua sayang kepada anak-anak. Ini masalah kebiasaan saja ikhwan dan akhwat. Masalah kebiasaan. Orang yang terbiasa ya biasanya orang kalau suka maki lebih kurang berpendidikan. Ya, mohon maaf ya. Orang suka maki-maki bicara kotor itu kurang berpendidikan, enggak pernah belajar adab ya wajar ya. Ya mungkin badui Indonesia yang mau diapain ya. Ya maki-maki anaknya, merendahkan anaknya. Enggak, kalau orang beradab, belajar, punya pendidikan, dia pasti akan berkata-kata yang sopan santun kepada anak-anaknya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bahas berikutnya di antara metode Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah targhib wa tarhib. Yaitu motivasi dan hukuman. Motivasi dan hukuman ya. Ini metode Islam, ada motivasi, ada hukuman. Ini penting. Kita tahu dalam Al-Quran banyak sekali ya. Ada motivasi, ada hukuman. Targhib, tarhib. Allah sebutkan penghuni surga, Allah sebutkan penghuni neraka. Allah sebutkan sifat-sifat orang beriman, Allah sebutkan sifat-sifat orang-orang kafir ya. Allah banyak dalam Al-Quran kalau sudah menyebutkan ini, Allah akan disebutkan kontradisinya ya. Seperti itu ya. Metode Al-Quran secara umum. Dan demikian juga ini sangat perlu dalam mendidik anak-anak, metode targhib dan tarhib. Makanya ada buku hadis ini Targhib dan Tarhib Lil Mundhiri tentang hadis-hadis yang memotivasi dan hadis-hadis yang memberi rasa takut kalau orang melakukan kemaksiatan. Ada jannah, ada nar. Ya, ada jannah, ada nar. Dan maka dalam mendidik anak-anak juga perlu targhib dan tarhib. Kita motivasi anak-anak ya. Dengan motivasi kita bisa motivasi penghargaan kepada mereka kalau mereka berhasil di antaranya. Dengan apa namanya berupa materi boleh. Kalau siapa yang hafal ini, ayah akan belikan ini misalnya. Ya. Atau kita paling tidak kalau tidak punya duit ya kita kasih motivasi berupa pujian. Lihatlah Nabi SAW ketika ingin memotivasi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sahabat junior. Ya untuk bisa terus salat malam, kata Rasulullah SAW, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Subhanallah. Rasulullah berkata, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia salat malam, ya. Ya, kalau dia salat malam. Maka Ibnu Umar langsung semangat salat malam. Kenapa yang ngomong demikian? Nabi SAW, sebaik-baik lelaki seandainya dia salat malam. Ini motivasi dari Nabi SAW ya, kepada Ibnu Umar. Demikian juga Ibnu Umar pernah dimotivasi oleh bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang lainnya, ketika Rasulullah SAW lagi bersama para sahabat-sahabat senior, di situ ada Abu Bakar, ada Umar. Tiba-tiba Rasulullah SAW bikin teka-teki. Kata Rasulullah SAW, inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim. Hadithuni ma huwa atau ma hiya ya. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya di antara
pohon-pohon, ada pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu? Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahuttu waraquha, bahwasanya pohon tersebut daunnya tidak pernah gugur, ya. Apa kata Ibnu Umar? Fa dhahaban nasu ila syajaril bawadi. Rasulullah SAW bikin teka-teki, para sahabat menyangka itu pohon yang susah, maka mereka bilang pohon ini ya Rasulullah, pohon ini, mereka pergi pohon-pohon yang ada di kampung-kampung. Semuanya salah. Kata Ibnu Umar, fa waqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Terbetik dalam hatiku itu adalah pohon korma. Tetapi aku lihat, ya, tidak ada yang jawab. Dan wa ana asgharul qaum, aku adalah yang paling muda ketika itu. Sementara sahabat-sahabat senior semua mulai jawab, ternyata salah semua. Dan ada Abu Bakar dan Umar wa huma la yatakallaman. Abu Bakar dan Umar tidak ngomong, mereka diam saja. Maka Ibnu Umar karena dia beradab, dia tidak mau jawab. Akhirnya kata Rasulullah SAW, hiya nakhlah, pohon itu adalah korma. Setelah majelis bubar, kemudian Ibnu Umar bicara sama bapaknya, Umar bin Khattab. Dia berkata, wahai ayahanda, sungguhnya tadi saya mau jawab itu korma. Ya, tetapi saya tidak enak, saya paling muda. Kata Umar memotivasi, lau kunta qultaha kana ahabba li min kada wa kada. Wahai putra, kenapa gua enggak ngomong aja? Seandainya kalau kau ngomong, tentu itu lebih saya sukai daripada ini dan ini. Itu dia memotivasi anaknya untuk menjawab, ya. Motivasi dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini motivasi adalah perlu dalam mendidik anak-anak sehingga mereka termotivasi. Dan tidak jadi masalah kita motivasi dengan, tadi saya katakan, dengan harta, ya. Apakah boleh Ustaz? Boleh. Rasulullah SAW, bukankah Rasulullah SAW memotivasi orang-orang yang al-mu'allaf, yang baru masuk Islam, al-mu'allafatu qulubuhum. Rasulullah SAW memberikan harta. Jangankan yang baru masuk Islam, bahkan yang masih kafir Rasulullah kasih harta supaya dia lebih masuk Islam dan kemudian tenang dengan Islam. Dalam hadis Sahih Muslim, Anas mengatakan, ada orang datang kepada Nabi SAW kemudian minta ghanaman bainal jabalain, minta kambing yang begitu banyak. Rasulullah SAW fa'atahu ghanaman bainal jabalain. Rasulullah SAW berikan kambing yang banyak, ya. Rasulullah berikan sampai kata Anas bin Malik, seseorang bisa jadi masuk Islam karena harta. Dia masuk Islam karena harta, karena Rasulullah SAW bagi harta dia masuk Islam. Supaya dapat harta dia masuk Islam. Bahkan sebelum masuk Islam Rasulullah kasih harta, kemudian masuk Islam. Kemudian setelah dia masuk Islam, Islam lebih dia cintai daripada yang lainnya. Anak-anak demikian juga. Kita kasih motivasi, mungkin belikan apa, kayak belikan sepeda, kayak belikan mainan, kayak, ya. Kalau kamu hafal ini, hafal juz amma, ayah belikan ini, ibu belikan ini. Kalau kamu hafal juz ini, ayah belikan ini. Kalau kamu ranking, ayah belikan ini. Kasih dia motivasi, ya. Kalau kamu misalnya bisa bahasa Inggris bagus, ayah kasih begini. Apakah ilmu dunia, ilmu agama, terserah, ya. Yang penting kita motivasi demi perkembangan ilmiah anak-anak, ya. Nanti kalau kita kasih, kita bilang ini sekedarnya saja yang Allah berikan, sediakan buat kamu di akhirat lebih banyak. Ini sekedarnya saja. Semoga kamu senang. Intinya kasih dia, ya. Jangan bilang anak-anak, nak, kamu harus ikhlas. Sudah, kamu ranking enggak usah dapat apa-apa. Kamu harus ikhlas. Anak-anak ya susah digituin, ya. Kita mau begitu, anak kamu harus ikhlas, enggak usah dapat apa-apa. Sudah, kamu ngaji, ya sudah, enggak usah dapat hadiah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya namanya anak-anak. Dan tidak mengapa kita kasih dia motivasi berupa duniawi sekali, ya. Nanti kalau dia sudah hafal, dia sudah ngerti, dia akan cinta dengan Islam sebagaimana orang-orang baru masuk Islam dikasih harta, lama-lama Islam lebih dia cintai daripada harta itu sendiri. Jadi motivasi itu perlu. Dan kalau mereka sudah melakukan sesuatu, kan anak-anak suka pamer, ya. Ayah, saya sudah begini. Umi, saya sudah begini. Kita hargai, Masya Allah anakku, Masya Allah, semoga Allah memberkahimu, semoga begini. Kita kasih apresiasi kepada mereka, ya. Jangan malah kita rendahkan, ya. Misalnya ada anak perempuan lapor, Umi, saya Aisyah sudah perbaiki tempat tidur. Yang dulu, Masya Allah. Kemudian uminya bilang, itu aja kok, Umi juga kecil dulu sudah beresin tempat tidur sendiri. Dia langsung jadi down, ya. Ya, artinya, kita harusnya puji Masya Allah. Kalau kita nggak bisa beri apresiasi dengan materi, kasih apresiasi dengan perkataan, ya. Anak-anak seperti itu, ya. Masya Allah, ya. Taib, demikian juga selain targhib, kita juga butuh tarhib. Tarhib yaitu memberi pelajaran jika melakukan kesalahan, ya. Itu juga perlu memberi pelajaran jika melakukan
kesalahan, dikenal dengan ta'dib, yaitu pelajaran. Dan hukum asal dalam ta'dib atau dalam Islam mengenai ta'dib, memberi hukuman, ada dalam Islam ya. Dalam Islam meskipun terhadap anak-anak ya. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum sab'u sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat sementara mereka berusia 7 tahun. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wadribuhum wa hum 10 sinin." Dan pukullah mereka kalau mereka tidak salat jika mereka sudah berusia 10 tahun. Ini dalil bahwasanya memberi hukuman itu ada syariatnya, bahkan sampai pada tahapan hukuman memukul. Ya, jika yang ditinggalkan perkara besar seperti salat, maka seorang boleh mukul, tentu ada aturannya dalam memukul. Ya, jadi ini namanya memberi hukuman. Jadi dalam mendidik anak-anak ada hadiah, ada hukuman. Hukuman macam-macam ya, macam-macam bisa kita lakukan yang demi kemaslahatan sang anak. Yang perlu kita ingatkan, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para wali murid, kita ketika menghukum anak-anak ya, tentunya bukan dalam rangka balas dendam ya, tapi dalam rangka mendidiknya. Hukuman karena kita sayang kepada dia, bukan karena benci kepada dia, bukan karena menyesal punya anak seperti dia. Ya, enggak, kita menghukum dia karena kita sayang sama dia. Tentu beda antara orang yang beri hukuman karena benci, karena dendam, dengan orang yang memberi hukuman tapi dia sayang kepada orang yang dia hukumi. Dan kalau anak-anak tidak dihukumi, dibiarkan, maka khawatirnya perbuatan buruk tersebut akan menjadi sajiah bagi dia, menjadi perangai. Yang tadinya mungkin dia lakukan sekali, 2 kali, kita biarkan akhirnya berulang-ulang jadi perangai, jadi akhlak yang tidak bisa berubah sampai dia besar, ya. Sampai dia besar. Maka kalau dia punya kesalahan, kita perbaiki. Kita arahkan. Kalau tidak bisa dengan kata-kata, tidak bisa nasihat, maka kita kasih hukuman. Namun, poin penting yang harus saya ingatkan sebelum memberi hukuman. Saya ingatkan penting bagi bapak dan ibu-ibu, sebelum kita memberi hukuman apapun yang kita berikan, maka kita harus jelaskan bahwasanya dia salah. Kita harus yakin dia tahu bahwasanya dia salah. Jadi dia tahu dia dihukum karena dia salah. Sehingga tidak terbetik dalam benaknya dia dihukum karena orang tuanya benci sama dia. Tidak. Karena kalau dia merasa dihukum karena orang tuanya benci sama dia, mungkin dia dendam. Dia dendam sama orang tuanya. Tapi kalau dia tahu dia dihukum karena salah, mungkin dia marah-marah, tapi dia sadar dia salah. Itu sangat penting. Makanya kalau kita hukum anak, kita jelasin dulu, kamu salah kan, kamu begini kan, kamu melanggar, ya kan, salah atau tidak? Salah, ya salah, ada hukumannya, ya gitu. Nah, jadi pastikan dia tahu bahwasanya dia salah. Ya, jangan dia tanya kesalahanku apa Abi, nggak tahu, pikir sendiri. Susah, jangan begitu, sehingga dia merasa dizalimi. Dia merasa dizalimi. Tidak, kita jelas kamu salah. Enggak, mungkin dia debat. Enggak, kamu salah. Lihat lagi, Abi kan sudah ingat nggak? Abi sudah peringatkan. Umi sudah peringatkan, sudah Bi. Kamu masalah nggak? Ya salah, sudah dihukum ya. Jangan dia udah hukum. Yang penting dia tahu dia salah. Ini poin penting sehingga anak-anak ketika dihukum dia tidak merasa dibenci oleh orang tuanya. Tapi dia tahu bahwasanya dia dihukum karena dia salah. Entah salah ngomong, entah salah bersikap, entah malas, entah apa, entah meninggalkan sholat, entah. Yang penting dia tahu bahwasanya dia salah. Tapi saya kasih contoh ya, yang disebut oleh para ulama. Contoh misalnya anak-anak berdusta, ya ini contoh mungkin dari anak-anak namanya berdusta, anak-anak biasalah berdusta ya. Dan dusta itu macam-macam, ya sebab dusta itu macam-macam. Kenapa mereka berdusta? Sebabnya banyak ya. Nah, di antara kalau anak masih kecil di bawah 5 tahun, mereka berdusta bukan tanpa sengaja, tapi karena mereka tidak bisa membedakan antara yang nyata maupun yang khayalan, sehingga mereka kadang-kadang ngomong dicampur dengan khayalan. Jadi dusta mereka bukan dusta yang mereka maksudkan dusta, tapi dusta ini tidak pengaruh karena dia belum bisa bedakan mana yang nyata dengan yang khayalan. Ya. Apalagi kalau dia mungkin nonton sesuatu di YouTube kemudian dia mengekspresikan dengan perkataan, terkadang bercampur antara omongan yang benar dengan khayalan sehingga dia terjebak dengan dusta. Maka ini wajar, ini sering terjadi anak-anak demikian ngomong dengan apa yang di benaknya. Ya. Tapi ada sebab-sebab yang menjadikan anak benar-benar dusta dan dia tahu dia dusta. Contohnya di antara sebabnya kata para ulama, di antaranya misalnya dia bergaul dengan orang yang dia tidak sukai, dia main sama anak yang lain, dia tidak suka, sehingga dia berusaha untuk menjatuhkan anak tersebut. Misalnya ini terjadi, ya. Dia main dengan anak yang lain ini kemudian buat dia jengkel, akhirnya untuk menjatuhkan anak tersebut dia dusta. Dia bilang itu anak itu begini, padahal tidak benar. Ya. Ini berarti dia salah dan dia tahu dia dusta.
Contoh dusta yang lain, apa namanya, dia dusta, dan ini sering terjadi karena takut dihukum. Takut dihukum. Orang tuanya keras, ibunya keras. Pokoknya kalau salah sedikit, ajar. Salah sedikit, cubit. Sampai bekas cubitan banyak di tubuhnya. Salah sedikit, rotan. Ya. Sehingga supaya dia tidak dihukum, dia dusta untuk menyelamatkan diri. Jangan kan anak kecil orang tua aja dusta. Untuk apa? Dalam rangka menyelamatkan diri karena dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Ya sudah, kalau dia jujur pasti dia habis. Daripada saya dipukulin, mending saya dusta. Mulai dia sekali, dua kali bohongin orang tuanya, akhirnya jadi perilaku. Kalau jadi perilaku repot. Jadi cap pendusta repot. Maka kita jangan gampangkan masalah dusta. Ini masalah akhlak yang sangat penting. Ya, orang kalau sudah dusta, repot di kemudian hari. Dalam kehidupan keluarganya repot kalau dia dikenal dusta. Istrinya tidak akan pernah percaya sama dia. Atau suami tidak pernah akan percaya sama dia. Dalam kehidupan masyarakat juga demikian. Masyarakat tidak percaya sama dia. Dalam bisnis pun demikian. Ini penyakit yang berbahaya, dusta. Dan ini kadang-kadang muncul dari masih kecil. Ya, kalau kita salah tarbiyah, anak bisa jadi pendusta. Di antara tadi saya sebutkan, seorang anak berdusta dalam rangka untuk menghindarkan diri dari hukuman yang akan diberikan oleh ayah dan ibunya. Ya. Di antara anak-anak bisa berdusta karena dia main sama anak-anak yang berakhlak buruk. Ketika anak-anak yang akhlak buruk, anak-anak suka dusta, dia juga terbiasa. Sehingga dia menganggap suatu perbuatan biasa. Ini dusta, dia tahu ini bohong ternyata. Temu lagi ini bohong, dia juga dusta. Nah, itu saat itu kita harus jelaskan, nah dusta enggak boleh. Ya, itu orang dusta, hati-hati, diingatkan anak-anak supaya jangan berdusta. Saatnya kita ingatkan, ya. Tidak boleh berdusta kepada anak-anak. Di antara, dan ini saya dapati juga, ya. Di antara sebab anak-anak berdusta karena pembantu yang berdusta. Pembantu sering berdusta, itu biasa. Misalnya nakut-nakuti anak-anak, ternyata kamu kalau nggak makan nanti begini-begini. Akhirnya anak itu, ini babysitternya dusta. Sehingga suatu dusta, suatu hal yang biasa karena dididik oleh pembantu. Maka jangan sembarang kita kasih anak-anak pada pembantu. Kalau pembantu tukang dusta, anak-anak juga bisa terbiasa menjadi pendusta. Dan di antara sebab anak-anak berdusta karena orang tuanya berdusta. Orang tuanya berdusta. Gimana? Dia lihat orang tuanya kalau telepon, ya. Misalnya ada yang tanya, ada bapak enggak? Terus istrinya bilang, enggak ada, padahal ada. Oh, ibu dusta ini. Ya. Akhirnya bapak lagi tidur, ternyata tidak tidur. Oh, ini Umi dusta. Dia tidak ngomong, tapi dia menilai. Dusta, dia dusta. Dia itu secara tidak langsung itu ilmu dusta masuk dalam dirinya. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin kita, orang tua. Ya. Sehingga anak-anak pandai berdusta gara-gara kita yang mengajarkan dusta kepadanya. Terkadang seorang anak berdusta untuk agar dia dia tidak mau direndahkan oleh orang tuanya. Ya, misalnya kamu sudah setoran hafalan belum? Sudah, Bu. Padahal belum. Kenapa? Kalau dia tidak setoran, dia akan dimaki-maki, direndahkan, dibodoh-bodohin sama orang tuanya. Akhirnya dia dusta. Oh, sudah. Padahal belum. Dia ingin dihargai oleh orang tuanya. Orang tuanya suka merendahkan dia. Maka dia dusta, mengangkat dirinya agar dia dihormati oleh kedua orang tuanya. Maka kenalilah, Bapak dan Ibu, hati-hati sebab dusta ini bisa menimpa siapa saja dari anak-anak kita. Ya. Bagaimana solusinya? Solusinya tentunya, yang menurut saya yang paling baik, yang pertama adalah memperbaiki hubungan antara kita dan anak-anak. Anak-anak kalau punya hubungan baik, terutama sama ibunya, apa-apa dia cerita, sehingga dia terbuka sama ibunya, ini sangat penting. Terutama anak kalau taruh di pondok, dia benar-benar ibu harus punya hubungan yang baik sama anak-anak, membuat dia tidak menutup diri. Ya. Karena kalau mulai dia tidak percaya sama ibunya, mulai dia selalu dibentak sama ibunya, ada masalah dia sembunyikan, sehingga dia berbuat kenakalan, dia buat apa, dia sembunyikan, dan dia dusta. Maka saya ingatkan kepada ibu, usahakan punya hubungan yang baik sama anak-anak. Gimana caranya? Sehingga anak itu kalau ada apa-apa dia cerita sama ibunya, ada apa dia curhat sama ibunya. Kalau suami mungkin sulit ya, kita kerja keluar sana sini ya. Tetapi kalau ibu-ibu harusnya bisa lebih lembut kepada anak-anak. Tapi tidak apa-apa ayah atau ibu, yang penting anak-anak itu percaya sama dia tahu bahwasanya kedua orang tuanya akan membela dia, tempat curhat dia setelah kepada Allah adalah kepada kedua orang tuanya. Inilah jagoanku, inilah pahlawanku. Seperti itulah bagaimana caranya dia merasa bahwasanya orang tuanya sangat sayang kepada dia, sehingga kalau ada apa-apa dia tidak dusta. Dia ngomong kepada orang tuanya ya. Kemudian juga latih anak-anak untuk jujur, ya. Misalnya anak melakukan kesalahan, kamu yang bikin begini ya,
Enggak, Bi. Benar. Enggak, Bi, enggak pernah gitu. Yang bikin ini. Dia nuduh yang lain lagi. Kita tahu dia dusta. Kita bilang sama dia, kamu kalau jujur, Abi enggak marah. Tapi kalau kamu bohong, Abi pukul loh. Bilang gitu. Jadi buat dia nyaman bahwasanya kalau dia bohong, meskipun salah kita tidak hukum. Ya. Meskipun salah kita tidak hukum. Kalaupun kita hukum dengan hukuman yang ringan sebagai penghargaan atas kejujurannya. Akhirnya dia jujur, iya, ya saya begitu, Bi. Ya sudah, jangan dihukum. Ya, kita ingin melatih kepada dia bahwasanya as-sidqu manjat, bahwasanya jujur itulah keselamatan. Dan kadzib, dusta adalah kebinasaan. Ya, dusta adalah kebinasaan meskipun nampaknya dusta menyelamatkan, tapi sungguhnya dusta itu kebinasaan cepat atau lambat. Maka kalau anak salah dan dia mulai dusta, suruh dia jujur dan kita jangan hukum. Agar dia tahu bahwasanya kejujuran itu sangat bernilai bagi kita. Jujur itu nilainya sangat mahal. Cari anak jujur itu enggak gampang. Cari pegawai jujur enggak gampang. Cari istri jujur enggak gampang, cari suami jujur tidak gampang ya. Jadi kalau dia jujur maka kita hargai dia ya. Kemudian juga jangan sering-sering nuduh anak-anak berdusta. Sedikit-sedikit kamu bohong. Akhirnya dia merasa itu perkara yang, ya saya bohong juga, enggak ada masalah, sering dituduh bohong. Dia jujur, jadi dia bohong. Kenapa terlalu sering dituduh bohong? Sedikit-sedikit bohong kamu. Sedikit-sedikit kamu bohong. Ya, jadi dia tahu bahwasanya orang tuanya tidak percaya sama dia. Sudah, dia bohong aja. Wong dia jujur aja dikatakan bohong, mending dia bohong sekalian. Dan ini juga bukan solusi. Makanya kalau di antara kita agar menghadapi anak suka bohong, kita jangan sering menuduh dia sebagai orang yang suka bohong ya. Terutama orang tua jangan bohong di depan anak-anak ya. Adapun hukuman berupa penerapan hukuman secara langsung ya. Di antaranya misalnya kalau dia tahu kita tahu dia bohong, dan ini saya baca dari sebagian pengalaman sebagian kawan-kawan ya. Ada yang mengatakan kalau anak saya bohong, saya tidak mau belikan mainan sebagai hukuman. Kamu bohong, yang lain kakak-kakakmu, adikmu saya Abi belikan mainan, kamu enggak. Kenapa Abi kamu bohong? Jadi tunjukkan bahwa kita sangat benci dengan akhlak bohong. Di antara kita tidak belikan mainan, sudah, enggak usah belikan mainan. Enggak usah belikan mainan. Contoh ini salah satu anak-anak kalau ditahan mainannya, dia jerak anak yang lain kakak adiknya beli mainan, dia enggak karena kamu bohong. Di antaranya atau sebaliknya dia punya mainan kita tahan, hukuman. Ya. Kamu bohong, mainannya diambil. Enggak, hari ini enggak ada main. Dia main HP, HP-nya diambil. HP-nya cuti seminggu, enggak boleh main HP. Misalnya. Kenapa kamu bohong? Agar dia tahu bahwasanya bohong itu dosa yang berat, perbuatan yang berat, yang buruk, yang tidak disukai. Al-mu'min la yakdzib. Orang mukmin tidak berdusta. Orang mukmin tidak berdusta. Atau misalnya kata sebagian wali-wali murid, mereka mengatakan kalau anak saya bohong, saya kasih chat di tangannya. Chat kebohongan. Itu ada bohong. Chatnya kamu bohong kan? Ya udah dikasih chat. Ya. Atau sebagian mereka mengatakan kita siapkan baju merah. Siapa yang bohong pakai baju kebohongan. Bohong, pakai baju merah ya. Sehingga dia tahu bahwasanya bohong itu tidak baik. Sebagian mengatakan kalau saya bohong dulu masih kecil, ibu saya kasih sambal di mulutnya, di mulut saya. Udah, dia enggak pernah bohong lagi. Kasih sambal sama ibu saya. Jadi intinya bohong itu buruk dan ini perangai yang sangat buruk bohong ini. Dan ini perlu perjuangan untuk melatih anak-anak jujur bagaimana caranya. Anak-anak ada saja dia bohong karena sebab-sebab membuat dia bohong banyak. Tapi kita bersabar, melatih mereka untuk tidak bohong. Atau potong rambutnya sebagian dia suka gaya gini kita potong ya, kita botakin atau apa karena kamu bohong. Ya, ini di antara hukuman-hukuman yang mungkin bisa kita lakukan agar ketika dia terjerumus dalam kesalahan dia bisa memperbaiki diri. Baik. Adapun kalau kita beri hukuman dengan bentuk pukulan, tadi saya katakan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum sab'u sinin. Perintahkan anak kalian salat sementara mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum wa hum asyru sinin. Pukullah mereka sementara mereka berumur 10 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya hukuman dengan memukul itu boleh. Tetapi ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kapan kita boleh memberi hukuman dengan pukulan? Kalau kesalahannya kesalahan besar. Di antara kesalahan besar meninggalkan salat. Kesalahan besar, kesalahan berulang, sudah berulang kali lakukan terus maka kita boleh pukul. Jadi tidak semua kesalahan kita main pukul, tidak semua kesalahan kita main cubit. Enggak, jangan. Anak-anak kita
anak buah hati kita, kita bermuamalah dengan penuh kasih sayang. Kita tahu bahwasanya rumah yang diberkahi oleh Allah adalah rumah yang dipenuhi dengan kasih sayang, kelembutan. Nabi berkata, "Maka narifku fi syai'in illa zana." Tidak ada kelembutan menempel pada suatu kecuali akan menghiasinya. Wala yunzau an syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan dicabut kecuali akan merusaknya. Oleh karenanya kita lembut, namun kita boleh mukul kalau kondisinya berat. Itu kesalahannya berat, ya. Atau kesalahannya berulang-ulang, akhirnya kita harus mengambil tindakan pukulan. Kemudian ini yang pertama, kesalahan besar yang boleh kita pukul. Yang kedua, tidak boleh memukul dalam kondisi marah, tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, la taghdab, jangan marah, jangan marah. La taghdab walakal jannah, jangan kau marah, kau masuk surga. Tidak boleh. Apalagi marah sama anak, enggak boleh. Jadi kita boleh bersandiwara kita sedang marah, tapi kita hati jangan marah. Ya. Saya terus terang begitu, sering saya bersandiwara, marah saya tidak marah. Hati saya tidak bisa marah. Maksud saya tidak sedang marah sama anak saya, tapi saya menampakkan diri saya sedang marah agar dia tahu ini perkara besar. Kenapa? Karena kalau kita marah, kita tidak akan bisa mengontrol diri kita tatkala mukul. Ya. Mungkin kita tarik tangannya bisa lepas. Ya, ada kejadian Syekh Abdul Razak pernah cerita, ada orang, dia ketemu orang di rumah sakit bawa anaknya, anak tangannya lepas. Kenapa? Bapaknya marah. Tarik lepas tangannya, akhirnya dia pergi ke rumah sakit. Dia yang marah, dia yang susah sendiri membiayai anaknya, ya. Nah, kalau sudah kita marah kadang tidak terkontrol. Mukul anak sampai memar, sampai biru, sampai bengkak, sampai darah. Jangan. Kalau kita mukul anak boleh mukul, ada syariatnya, tapi jangan sedang marah. Ya, hakim saja kalau sedang marah, hukumannya apa keputusan hukumnya tidak dianggap. Rasulullah larang seorang hakim memberi hukum dalam kondisi ghadban, dalam kondisi marah. Maka ketika mukul anak jangan marah. Boleh bersandiwara sedang marah, boleh angkat suara misalnya, tetapi hati kita jangan marah. Karena kalau kita marah, kita mukulnya enggak terkontrol. Kemudian mukul pun ingat, jangan sampai angkat tangan tinggi, ya. Angkat segini aja, ya, pukul pelan. Jadi kita mengontrol diri kita di antara tidak mengangkat tangan tinggi ketika memukul. Kemudian tidak boleh mukul di bagian wajah atau bagian tempat-tempat yang sensitif, yang berbahaya bagi anak-anak kita. Wajah sama sekali tidak boleh. Mungkin kita boleh pilih tangan atau kita boleh pukul bokongnya, boleh. Tapi jangan sampai pada ulu hatinya misalnya, atau wajahnya, atau lehernya. Hati-hati kita. Anak-anak rawan, ya. Hati-hati, ya. Kalau ternyata anak kita kemudian teriak, ya Allah, tolong aku, berhenti, jangan lanjutkan. Dia sedang bersandar kepada Allah, maka kita tunjukkan kita betapa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi demikian saja kepada kawan-kawan di para guru, dewan guru di pesantren Al-Wildan. Demikian juga para wali murid kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.